wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di sharing bareng volume pertama dengan tema dari menulis jadi bisnis di era digital. Nah, hari ini kita bakal dibersama ini sama Mbak Nadifa. Oke. Jadi sebelum kita memulai acara, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Dipersilakan teman-teman. Amin. Oke, semoga lancar ya sampai nanti jam 15.30. Oke. Amin. Oke, jadi perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Anggianisha dari Departemen Media BMFW UNY. Di sini saya selaku moderator mendampingi Mbak Nadifa. Nah, sebelum masuk ke pemaparan, perkenalkan saya untuk menampilkan CV dari Mbak Nadifa terlebih dahulu ya. Oke, CV-nya ini dia. Oke, ini adalah CV dari Mbak Nadifa. Mbak Nadifa bernama lengkap Mbak Nadifa Azhar, dan Mbak Nadifa ini seorang blogger dan juga menjadi kontributor di salah satu web di Yogyakarta. Lalu spesialisasi dari Mbak Nadifa sendiri ini adalah optimalisasi media sosial, copywriting, lalu pembuatan konten dan pemasaran, lalu riset media sosial. Dan ini detail kontaknya bisa dilihat sendiri. Dan juga Mbak Nadifa ini riwayat karirnya selain dia sebagai mahasiswa, dia juga udah berkarir sebagai copywriter di girlisme.com, lalu millennialis.co.id, dan ini pendidikannya. Jadi Mbak Nadifa masih berkuliah di pendidikan ekonomi FEUNY angkatan 2016. Nah, untuk referensi tulisannya bisa dilihat di blog pribadinya Mbak Nadifa, yaitu nadifazhar.com, dan juga web pekerjaannya yaitu girlisme.com, millennialis.co.id, dan juga pucukmerah.co.id. Seperti itu teman-teman CV-nya dari Mbak Nadifa. Oh iya, bentar. Saya juga akan menjelaskan runtunan acara untuk hari ini. Jadi hari ini dari pembukaan, lalu pemaparan materi dari Mbak Nadifa, lalu disambung dengan sesi tanya jawab sebanyak 2 termin, 1 terminnya 3 pertanyaan, dan nanti kita foto bareng. Jadi saya mohon untuk teman-teman nanti on-in kamera ya untuk foto bersama, dan nanti setelah itu selesai. Dan oh iya, kita bakal memberi hadiah untuk penanya 3 pertama, dan juga sertifikat seperti itu. Oh, terlalu cepat ya Kak? Oke. Jadi nanti kita pemaparan materi terlebih dahulu, nanti tanya jawabnya ada 2 termin ya, gitu. Mbak Nadifa udah siap, Mbak? Iya, udah siap. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak. Oke, makasih ya. Oke. Oke, sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, baik dari FE maupun dari luar. Semoga yang sedikit ini bisa nambah ilmunya sedikit-sedikit sambil kita ngabuburit ya sebelum buka puasa. Ya. Nah, kebetulan di sini aku diminta ngisi tentang bagaimana sih dari blogger itu bisa jadi bisa jadi bisnis, bisa jadi kita menghasilkan uang di dalam situ. Sebenarnya sejujurnya secara pribadi kalau misalkan blognya aku itu juga nggak terlalu menghasilkan yang sampai puluhan juta atau seperti yang teman-teman googling gitu, semisal blogger lain yang sampai menghasilkan puluhan juta atau proyek besar atau apa. Tapi seenggaknya alhamdulillah bisa dapat pengalaman baru dan dapat sedikit-sedikit lah buat uang jajan kayak gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kebetulan aku punya presentasi.
Oke. Coba teman-teman bisa ngelihat nggak semuanya? Bisa, Mbak. Bisa Bisa. ya? Nah, oke. Kita mulai dari nulis sampai jadi bisnis. Jadi, eh, sebenarnya ini tuh udah banyak yang ngelirik, tapi emang kebanyakan banyak yang nggak tertarik di dalam hal nulisnya. Dia pengennya di bisnisnya aja dapat uang gitu. Nah, sekarang aku bakal mulai cerita itu dari awalnya aku jadi blogger ya. Oke, pertama itu aku jadi blogger itu kira-kira tahun 2013 mulainya. Nah, alasan aku pribadi ngebuat blog ini ceritanya karena tahun itu kalau nggak salah aku tuh SMA kelas 1. Nah, kebetulan aku sekolahnya di asrama, jadi mau nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa alat elektronik kayak gitu. Padahal di satu sisi aku juga orangnya suka cerita gitu, suka suka mengekspresikan diri. Terus akhirnya aku bingung media apa ya yang bisa jadi pelampiasanku. Nah, akhirnya dari situ aku suka nulis setiap kegiatan apa yang aku lakuin, setiap cerita apa yang aku alamin, itu aku tulis. Nah, waktu pas itu aku mikir lah kalau misalkan cuma ditulis aja, sayang nggak sih? Bisa aja bukunya hilang, bisa aja bukunya rusak atau yang semacamnya. Akhirnya aku nemuin lah si blog ini. Nah, awalnya juga nggak mudah tuh karena emang awalnya dari nggak tahu kan jadinya belajar belajar sedikit-sedikit ya, dari yang buat blog masih nggak ada pembacanya, masih template-nya juga biasa aja. Terus kalau baca yang posan blogku dulu-dulu itu isinya ya udah kayak diari berjalanku aja, bener-bener pure jadi blog pribadi gitu. Nah, akhirnya blog itu jadi dari berjalanku selama beberapa tahun. Pokoknya aku ceritain semuanya, tapi ya nggak semuanya sih, maksudnya hal-hal yang menarik aja gitu. Aku tambahin foto, tambahin video kayak gitu. Nah, sampai akhirnya teman-teman sekitarku tuh juga pada aware kalau misalkan aku punya bakat, aku sering nulis gitu di post, apalagi kalau misalkan ada foto mereka atau tulisan yang membahas mereka gitu di blogku, pasti mereka seneng. Nah, akhirnya teman-teman mulai dari teman-teman terdekatku dulu yang aware akan blogku ini. Dan juga kebetulan aku sering banget semisal ada post blog terbaru gitu aku promosiin lewat sosial media ku yang lain, contohnya Instagram atau enggak dulu zamannya Twitter gitu. Pokoknya aku sering promosi gitu deh. Nah, ini aku sisipin foto apa namanya? Statistik blogku. Emang emang nggak banyak sih, maksudnya masih masih per hari itu paling rata-rata 40 sampai 50 lah per minggu itu. Karena emang emang isinya kan apa? Blog pribadi ya, bukan semisal kalau blog resep makanan atau blog travel kayak gitu mungkin bisa sampai ratusan. Dan di sini juga aku sejujurnya nggak pakai AdSense, jadi benar-benar pure aku cuma hobiku aja. Jadi aku nulisnya ya benar-benar apa ya, jadi kayak dari berjalanku gitu. Tapi alhamdulillahnya per 2020 ini udah ada 47 ribuan pembaca. Ya, 47 ribu pembaca gitu dari blogku dan beberapa pengikut gitu. Nah, buat temen-temen yang mungkin punya blog, kalau misalkan Mbak, tapi saya pengen punya AdSense gitu. Nah, itu sebenarnya aku coba ya, aku tutorial beberapa caranya. Jadi kan di sini aku udah ada kolom penghasilan nih.
Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian jadi blogger awal, itu nggak otomatis nggak otomatis muncul kolom penghasilannya. Nah, gimana sih cara nampilinnya? Pertama, kalian harus masuk ke kolom setelan. Nah, di situ ada kolom bahasa. Biasanya kalau misalkan kita buatnya di Indonesia, itu bahasanya pilihannya Mbak Nat, Mbak Nadifa, kalian ganti di sini jadi bahasa Inggris biar Google nggak apa-apa tadi nge-lag Mbak. di Sekarang udah aman. Udah nggak? oh udah enggak. Jadi ada pilihan tampilkan iklan di blog. Nah, ini sebenarnya iklan otomatis. Kalian bisa milih ya atau tidak. Tapi ya kalau misalkan dijadiin nominal emang nggak seberapa kalau iklan otomatis kayak gitu. Habis kayak gitu, kalian langsung buka buka Google AdSense. Kalian masukin alamat email sama alamat blog kalian. Nah, terus kalian masuk ke menurut iklan ini. Jadi, menurut iklan ini emang ada beberapa. Nah, pertama itu adalah iklan display. Iklan display ini biasanya iklan yang muncul secara pop-up saat kita membuka suatu web. Jadi biasanya kita kan kalau ngebuka blog gitu tahu-tahu muncul iklan yang suka ganggu ya sebenarnya. Nah, itu termasuk iklan display. Terus kedua, iklan dalam feed itu iklan yang muncul di artikel baik di atas atau bawah, dari kiri ataupun kanan itu biasanya iklan dalam feed. Terus iklan dalam artikel ini iklan yang ada di dalam intisari artikel kita, di dalam artikel kita. Biasanya kalau kita ngebuka artikel apa, ntar iklannya muncul di bawahnya atau di tengah-tengah tulisan. Nah, itu iklan dalam artikel. Ini biasanya tiga iklan ini biasanya direkomendasiin sama Google langsung itu menurut konten apa sih yang ada di blog kalian. Jadi semisal aku di blog aku itu kebetulan ada karena aku suka jalan-jalan ya, jadi aku sering cerita tentang perjalananku traveling gitu. Nah, ini yang disaranin sama Google itu kebanyakan apa iklannya tentang Traveloka atau tentang hotel-hotel kayak gitu, tentang pokoknya kayak travel tour kayak gitu. Jadi menurut menurut konten dari blog kita aja gitu. Dan ini bisa kalian pilih sendiri. Misalkan kalian pengennya iklan display gitu. Kalian masuk aja terus ntar dapat kode. Kodenya kalian tinggal edit di setelan blog kalian aja kayak gitu dan otomatis udah bisa. Jadi iklan di Google AdSense ini kalian nggak usah bayar. Malah kalian kalau misalkan blog kalian rame yang sampai ribuan atau jutaan gitu, kalian malah dapat uang kayak gitu. Nah, lalu mungkin pada nanya ya, Mbak, gimana dapat uang kalau misalkan nggak diaktifin Google AdSense-nya? Jadi aku kebetulan ngambilnya itu bukan bukan ke arah Google AdSense sih, tapi aku ngambilnya kayak project gitu, project sama Mbak Nadifa, Mbak Nat, aduh, bentar. Mbak Nat lagi nge-lag lagi nih.
Bentar teman-teman. Produk-produk sama perusahaan kayak. Mbak Nat, Mbak Diva, dengar nggak Mbak? Bentar ya teman-teman. Mbak Nadifa lagi keluar, ditunggu lagi ya teman-teman. Untuk PPT-nya ada di Mbak Nadifa juga. Ini lagi dihubungi Mbak Nadifanya. Tunggu ya teman-teman. Keputus Iya. ya? Ayo Mbak. Sampai mana tuh tadi? Sampai sebentar. Sampai project Sampai yang FOS apa tadi, minuman Mbak? Ya, Euforia itu. ya? Ya Mbak. Oke. Sorry ya teman-teman, Siap Mbak. sampai euforia tadi ya. Oke, tadi balik lagi ke project ini. Jadi mungkin teman-teman nanya, kok apa tuh namanya? Kalau nggak hubungin AdSense terus dapat uangnya dari mana Mbak gitu. Nah, aku ngambilnya dapat dari project ini. Salah satunya proyek sama produk sama perusahaan kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya aku kerjasama sama Euphoria. Jadi ceritanya dia kayak milih beberapa blogger gitu untuk promosiin Euphoria. Jadi kalau di uh, Instagram gitu kayak yang suka nge-endorse gitu loh. Nah, ini salah satunya di blog. Nah, biasanya aku ada kayak perjanjian gitu, kayak MOU-an gitu, beberapa pilihan yang mau mereka tampilin di artikelku. Semisal aku disuruh buat foto atau video, tentunya harganya juga lebih mahal. Atau yang paling murah itu ya sekedar aku cuma nulis nulis apa yang mereka suruh, aku kembangin lagi jadi satu buah artikel, terus aku upload di blogku, ya udah aku harganya yang paling murah sekitar 2 sampai 3 juta itu tergantung syarat yang kriteria artikel yang mereka inginin gitu. Nah, si Euphoria ini sendiri aku cuma disuruh nulis manfaatnya kalau nggak salah sama beberapa keunggulannya. Terus fotonya juga dari sananya, jadi nggak terlalu ribet sih itu. Terus ini yang kedua ini Red Doors. Kebetulan ini bukan project, tapi aku iseng-iseng waktu itu ikut lomba. Nah, alhamdulillahnya nih aku dapat juara dan hadiahnya itu aku dapat gratis nginep gitu di Red Doors semalam. Padahal aku cuma iseng-iseng aja nulis artikel ini, mau bucket list travelmu tercapai semua tapi tetap hemat. Ini dia 4 triknya yang wajib kamu praktekin. Nah, sebenarnya juga nggak terlalu memperlihatkan
promosi si Reuters-nya sendiri, karena emang aku simpen dia jadi subbab doang. Malah si 4 triknya itu ya karena pengalamanku traveling yang murah itu kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngeblow up si Red Door, tapi malah menang gitu. Terus sebelum pindah ke copywriter, pokoknya intinya kalau blog itu eh, naikin pembacanya itu gampang-gampang susah, karena apalagi aku nggak pakai jasa buzzer atau apa gitu ya. Jadi emang harus rajin promosi, rajin nulis tentunya, karena emang yang dilihat itu dari konsistensinya. Terus emang kalau dibanding sama blogger lain, blogku masih jauh banget dari standar gitu ya. Masih dikit banget yang baca dan nggak bisa ngasilin sampai yang berapa puluh juta gitu. Tapi alhamdulillahnya dikit-dikit bisa nambahin uang jajan, atau aku bisa jalan-jalan gratis karena blogku ini dikasih sponsor gitu, atau enggak ya karena blogku ini jadi aku punya pengalaman yang banyak gitu. Nah, salah satu manfaatnya punya blogku ini eh, ternyata ngebawa aku jadi punya kerjaan, jadi copywriter di salah satu perusahaan gitu. Nah, jadi si mas-mas ini yang ngajak aku kerja ini tahu aku itu dari dia pembaca setia blogku. Nah, karena mungkin dia tertarik sama tulisan-tulisanku dan menilai aku berkompeten untuk gabung ke webnya dia, akhirnya dia menghubungin aku untuk gabung ke PT-nya. Nah, PT-nya itu namanya Alfabet Indonesia. Itu dia ngebawahin naungan online shop namanya Naisha Hijrah, sama yang aku kerja itu namanya girlisme.com. Itu kebetulan aku kerjanya tahun setahun, kemarin 2018 sampai 2019. Nah, sebelum nyampe sana mungkin teman-teman bingung ya, aku jabarin dulu sebenarnya copywriter tuh apa sih gitu, biar kita nggak salah definisinya. Jadi sebenarnya copywriter ini adalah kayak semacam, kalau bahasa kasarannya itu, bahasa simpelnya itu kayak admin gitu. Kayak admin di media sosial, pasti kan temen-temen sering ya jadi admin gitu. Tentunya kita disuruh buat caption lah, terus konten lah. Nah, disitulah copywriter bekerja. Buat apa sih ya? Buat menarik perhatian, buat memasarkan produk, atau agar orang lain aware sama produk yang kita buat kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sadar, membuat caption di acara-acara organisasi, terus membuat caption di online shop kayak gitu kan pasti nggak gampang ya, dan itu nggak asal-asalan lo buatnya, pasti butuh eh, apa ya, skill nulis yang bagus, terus dia juga harus ngerti EYD yang bagus, dan intinya dia harus apa, bisa menarik perhatian dari orang lain, dan itu nggak mudah. Nah, itu salah satu contoh copywriter yang paling gampang lah ya. Terus jadi si copywriter ini tuh kayak eh, profesi di mana seseorang membuat konten untuk mengajak atau mempersuasif orang lain agar memakai produknya. Nah, zaman sekarang kan lagi ini banget ya, lagi teknologi pesat banget. Pasti copywriter ini bakal dibutuhin nyampe ke depannya. Jadi salah satu skill yang wajib sih kalian kalian tekunin kayak gitu. Nah, ini 4 kiat rahasia copywriting.
sepengalamanku sih ini. Jadi attention, perhatian. Jadi kita gimana sih caranya menarik perhatian konsumen, cara menarik perhatian pembaca biar biar nggak bosan ngebaca caption kita atau konten yang kita buat. Jadi emang emang rahasianya itu ya lagi skill menulis kalian harus benar, EYD-nya kalian juga harus benar dan menarik tentunya. Terus interest ini sama aja kayak attention tadi. Tapi mungkin kalau interest itu lebih ke ngebuat konsumen itu ngelakuin action. Misalkan kalau online shop jadi membeli kayak gitu. Jadi ada kayak melibatkan perasaan dan logika dari konsumen itu sendiri. Terus langkah ketiga, desire itu lebih mainin logika dan emosi konsumen. Terus kita wajib banget ngehubungin produk kita buat atau tulisan kita buat atau konten yang kita buat dengan lingkungan sekitar biar lebih konsumen itu lebih bisa ngerasain dan lebih aware sama produk yang kita sampaikan. Terus keempat itu action. Jadi ini final dari konten yang kita buat. Kira-kira konsumen itu habis membaca konten kita gimana sih? Apa bakal mendaftar dari diskusi online gitu contohnya, atau membeli kalau misalnya online shop, atau ngefollow sosial medianya seseorang kalau emang kontennya bagus. Nah, itu salah satu rahasianya copywriting. Nah, ini yang tadi aku balik lagi yang aku omongin, aku jadi freelancer itu di dua web. Kalau si girlisme.com itu kebetulan aku karena tahun ini fokus ngerjain skripsi, akhirnya aku udah keluar. Jadi aku tinggal satu aja di millennialis.com. Kalau jadi kontributor web, ini aku ada beberapa tulisan yang dimuat di beberapa web gitu. Ini kalau misalkan kayak cuma aku ada tulisan nganggur aja aku kirimin gitu. Dan kebetulan beberapa juga diterima dan banyak juga kok yang ditolak. Nah, ini pertama aku jadi salah satu penulis di sini. Teman-teman bisa buka millennialis.id. Ini kebetulan webnya bareng sama teman-teman aku ininya ngediriinnya. Jadi emang masih agak baru-baru, pembacanya juga masih belum banyak. Jadi teman-teman bisa mungkin mampir baca sekilas-kilas atau nyari tulisan aku gitu mungkin. Terus yang kedua aku juga sempat nulis di Kompasiana. Nah, yang salah satu artikel yang BCA itu kebetulan itu juga project hidup ala generasi simpel dengan memanfaatkan kartu BCA itu kebetulan project dan harus nguploadnya di Kompasiana. Jadi ya udah. Jadi ngomongin tentang traveling sama tentang kuliner gitu. Ini juga di pucuk cek-cek aja di web ini, cukup menarik juga webnya kayak gitu. Udah, mungkin karena ini diskusi, jadi lebih enaknya kita tanya jawab aja. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak, terima kasih pemaparannya. Sangat insightful sekali ya, Mbak. Oh iya, di tempat saya hujan. Kalau misal ada suara rintik-rintik, saya minta maaf ya. Oke, jadi yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar aja. Yang Vincentia, ditunggu ya pertanyaannya. Baik Mbak Nadifa, ini udah ada yang nanya di kolom chat. Oke.
Udah siap jawab, Mbak? Coba aku tampung dulu apa gimana nih enaknya? Kita tampung dulu ya. Jadi kita kalau di acara bakal 2 termin, 1 termin 3 pertanyaan, Oh, gitu Mbak. Jadi kalau bisa nanti oke, kita siap. jawab 6 pertanyaan. Tapi kalau misal nanti masih ada waktu luang, bisa jawab ya Mbak yang pertanyaan selanjutnya. Oke, Mm, ini udah ada ya. pertanyaan sebanyak 3 dari N Enrica, Yeni, dan juga Vincentia. Saya bacakan ya Mbak, yang Enrica. Mm, Oke, ya, dari siap. Enrica, mau tanya Kak, mungkin yang lain akan nanya tentang ilmu atau tentang perjuangan, semangat, dan sebagainya. Tapi saya mau nanya Kakak sebagai Mm, blogger, saat memulai atau di pertengahan, apakah pernah Kakak merasa berada di titik terendah dan merasa diri sangat tak berguna, hingga menangis bahkan sampai putus asa, dan merasa diri tak berguna? aduh, Lalu jika pernah bisa diceritain Kak, kalau pernah berada di titik seperti itu, bagaimana Kakak membangkitkan diri kembali? Mungkin itu dulu Mbak, yang pertama, langsung jawab oke. aja. Ini maksudnya semangat nulis kan ya? Mbak, Oke. Kalau kalau cerita tentang putus asa gitu tentang nulis pasti iya sih karena uh, kita nulis juga kan pasti kalau aku zaman dulu itu pengen nulis itu karena pengen dibaca gitu, pengen dilihat sama teman-teman. Tapi nah yang di situ tuh kadang buat ngerasa down-downnya di situ. Kita udah nulis artikel sepenuh hati tapi kok nggak ada yang baca kayak gitu kan. Tapi semakin berjalannya waktu buat aku sadar kalau misalkan buat tulisan itu ya emang value-nya juga buat diri kita sendiri. Jangan mengharapkan sedikit atau banyaknya pembaca karena sebenarnya tulisan yang baik itu pasti ngundang banyak pembaca kok gitu dan tulisan sendiri pasti akan bertemu jodohnya yaitu para pembacanya yang benar gitu. Jadi semangat terus, jangan jangan putus asa buat nulis dan ngeblog kalau misalkan siapa ini Enrica gitu. Jadi semangat terus. Oke, jadi Gi. itu ya Mbak jawabannya. Jadi lebih ke konsisten nulisnya ya Mbak. Mm-mm. Ya oke, jadi yang selanjutnya yaitu banyak banget Mbak yang tanya. Bentar. Uh, Oke. Ini dari Yeni. Saya Yeni, ingin izin bertanya, Mbak, bagaimana tips dan trik untuk membiasakan diri menulis blog? Hmm. Karena terkadang rasa malas itu muncul. Punya blog saat SMA, tapi sekarang tidak terurus. Nah, ini Hmm. kayak saya nih, Mbak. Mungkin bisa kasih. Oke. Kalau kalau ditanya aku juga sebenarnya aku juga jarang jarang ngepost kalau misalkan emang lagi slow banget gitu ya. Kayak sekarang lagi di rumah aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak mager banget. Tapi lagi dan lagi kadang kita harus maksain diri. Nah, biasanya kalau aku itu kerangka dari tulisan aku itu biasanya aku tulis tangan. Aku tulis tangan, semisal nyeritain cerita pengalaman KKN gitu ya aku. Ntar aku dari penerjunan sampai kerangkanya pengalaman di sana, kegiatan di sana, sampai penutupan tuh aku tulis tangan. Baru pas waktunya lagi slow atau lagi akunya lagi nganggur gitu, nah aku ketik di laptop dan aku langsung upload di blog kayak gitu. Jadi nggak apa ya, nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi itu yang lebih bikin semangat sih. Jadinya pengen cepet-cepet nyelesain tulisan dan ngupload di blog kayak gitu. Oke, itu ya Mbak jawabannya. Jadi biar nggak malas, itu ditulis tangan terlebih dahulu Hmm. sebelum ditulis di blognya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu dari Vincentia Octalia Prasetyani. Apakah saat kita menulis di blog boleh menyantumkan gambar dari Google dengan bebas? Boleh ya Mbak? Silakan Mbak. Nah, nah sebenarnya itu termasuk kayak EYD yang harus diperhatikan sih. Jadi kalau misalkan nyomot video atau nyomot
foto dari yang lain itu emang kita harus nyertain copyright-nya. Misalkan aku tadi pakai apa foto yang si Red Doors itu. Nah, kan aku belum pernah tuh apa ngirim di Red Doors sebelum ikut lomba itu. Akhirnya aku nyomot lah dari Google. Nah, gimana caranya biar aku nggak terklaim bahwa aku pencuri digital gitu? Akhirnya aku tulislah di situ kalau copyright by siapa gitu. Itu juga udah bisa kok, nggak apa-apa dicantumin aja daripada kenapa-napa kan ya. Dan lebih baik emang dicantumin kayak gitu. Iya, benar Mbak. Oke, langsung lanjut. Contohnya banyak banget Mbak, ada Nggak apa-apa, 16. Nggak apa gaskan. sih. Oke, oke. Terus yang selanjutnya itu dari Triyuniati. Mau Ya. nanya Kak, aku kan baru ini nulis blog, jadi pengunjungnya sedikit, tapi aku juga sering kok promo di medsos lain, tapi tetap aja sedikit yang baca. Apakah aku perlu pakai domain kayak Mbak Nadifa? Kalau Mbak Nadifa pakai domain gitu. Oke Mbak, Ya. jawab. Nah, sebetulnya perbedaan pakai domain atau enggak itu enggak terlalu ngefek sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan kita masuk ke Google AdSense itu kan enggak langsung di-approve. Kayak semisal kalau YouTube itu minimal berapa juta baru AdSense-nya muncul kayak gitu. Nah, blog juga gitu, dia nggak langsung muncul approve langsung tadi masuk ke bisa dihubungin ke Google AdSense. Nah, blog juga kayak gitu, tapi itu sama sekali nggak ngefek karena pakai domain atau enggak kayak gitu. Jadi sepengalamanku pakai blogspot.com sama .com itu nggak terlalu ngerubah yang gimana-gimana sih, maupun pengunjungnya ya. Jadi kalau misalkan saranku gimana sih naik naik pengunjungnya itu ya pertama itu kontenmu dibagusin dulu, cari yang kebanyakan lagi pembaca itu minatin, sama ya udah yang penting konsistensi lagi gitu. Oke, itu ya Mbak. Tapi kalau domain tuh lebih ke personal branding nggak sih Mbak? Iya, lebih kayak ke penguatan gitu sih. Iya, oke. Langsung ya Mbak, pertanyaan selanjutnya Hmm. dari oh ya ini dia nanya nih, kira-kira perlu sama ding sama-sama. Yang Hevila. Kak, apakah ada hambatan atau kendala dalam menulis blog? Kan Mbak Nat juga lagi kuliah nih. Gimana sih cara ngatur waktunya ngeblog sama kuliah gitu mungkin? Iya, kalau kalau mungkin karena aku ada kewajiban sama ini kewajiban di kerjaan ya. Jadi mau nggak mau aku juga seringnya nulis gitu. Nah, tapi baru kerasa banget kalau pas lagi kuliahnya tugasnya banyak, itu otomatis juga tetap nggak keisi. Tapi lagi dan lagi aku mewajibkan diri buat nulis di blog itu ya minimal 1 bulan itu ada 3 tulisan gitu. Entah itu tulisan yang project atau tulisan konten pribadi gitu. Jadi emang balik lagi kitanya sih yang harus ngewajibin diri buat ngisi di blog itu kayak gitu. Oke, oke. Mantap Mbak. Langsung lanjut. Bentar Mbak. Tadi Hevila jawab ya hambatannya. Lalu Isti Nurrohma, bagaimana sih Mbak caranya agar kita pede saat promosi? Kan saya juga punya blog dan rencana mau ngisi bisnis juga. Kalau boleh tahu bagaimana sih Mbak tipsnya agar lebih pede? Mungkin Sebenarnya kalau gimana ya, kalau PD itu skill improve dari masing-masing orang ya. Kebetulan aku nih orangnya nyablak banget, suka cerita gitu. Jadi semisal ada kegiatan apa gitu, aku sukanya kayak kayak reporter gitu loh, yang liputan, wawancara orang-orang kayak gitu. Nah, kebanyakan orang-orang yang aku wawancara atau orang-orang terdekatku yang ada dalam kegiatan itu, aku bilangin kalau misalkan ada poster baru tentang kegiatan itu, aku nulis di blogku tentang kegiatan kemarin dibaca ya gitu. Aku langsung to the point ke orang-orangnya. Pasti soalnya aku memposisikan diri kalau aku jadi di mereka juga pasti aku seneng kan namaku disebut di
walaupun di dalam blog pribadinya orang gitu, yang masih pembacanya juga masih sedikit gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan kita nggak pede-pede ya pasti blognya bakalan sepi aja. Suka Mbak Nat? sih kalau buat promosiin. Oh iya. Apalagi ya, Iya, dilanjutin Mbak. Tadi nge-lag dikit. gimana Gi? Tadi nge-lag Mbak, nggak apa-apa Mbak. Halo? Tadi, halo Mbak Nat. Ya, Ya, dilanjutin Mbak. iya, si apalagi si Isti ini mau promosi ini kan, bisnisnya juga kan. Jadi emang harus pemasarannya lebih luas, jangkauannya juga lebih luas. Jadi emang harus ngedorong dirinya sendiri buat pede gitu. Oke, terjawab ya. Oke, next. Next pertanyaan. Bentar, Mbak. Lalu yang selanjutnya itu dari em, ini Kang Nulis, Kak, saya nih peluang Sang traffic nulis tuh. ya Iya. untuk blog khusus cerita kayak web novel misalnya untuk zaman sekarang ini kira-kira masih laku nggak ya Hmm. Mbak? Oke, silahkan dijawab Mbak. Kalau boleh jujur udah enggak. Karena sepengalamanku di web kerjaan ya, nah itu kita beberapa kali itu ngelakuin riset kecil-kecilan gitu tentang pembaca. Nah, di situ eh, kita tahu nih kalau kebutuhan konsumen itu ternyata anak zaman sekarang itu sukanya yang singkat, padat, dan jelas. Tetap informatif, tapi benar-benar padat, singkat, singkat sampai beberapa artikel kita juga kita judulnya kita buat semenarik mungkin, kita buat teman-teman penasaran gitu, clickbait gitu judulnya, dan artikelnya juga nggak panjang-panjang banget, tapi tetap informatif dan intinya dapat dicapai si pembaca itu. Jadi kalau misalkan aku saranin sih jangan jangan isinya kayak yang terlalu panjang gitu, lebih baik semisal kalau cerita novel gitu ya. Misalkan resensi novel apa gitu. Itu pasti bakalan banyak dilirik sih sama anak-anak, sama para pembaca. Gitu. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Jadi anak zaman sekarang tuh suka yang padat, jelas, singkat ya Mbak. Dan suka yang seputar resensi kayak novel gitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya Hmm. yaitu um, dari Nah, iya. Mutiara ya. Saya mau bertanya Kak, bagaimana caranya agar blog kita bisa dilirik sebuah perusahaan untuk mempromosikan Hmm. sebuah produk seperti Kakak? Kayak yang tadi Mbak, yang diceritain sama Mbak Nadifa. Silahkan Mbak. Iya. Nah, kalau kalau lebih jelas spesifiknya sih aku nggak tahu ya gimana, tapi beberapa kali itu aku apa tuh namanya dapat email dari produk-produk itu. Nah, setelah ditelusurin itu apa mereka kayak udah ngebaca gitu loh, semisal apa blogger mana sih yang nulis tentang traveling yang berhubungan dengan produk mereka gitu. Nah, pasti mereka kirim email. Nah, biasanya juga penawarannya juga agak lama sih kalau misalkan ini apa sama perusahaan kayak gitu. Jadi kebanyakan aku milihnya kayak cuma produk-produk yang semampunya aku aja gitu. Jadi semisal teman-teman punya blog gitu nggak apa-apa Google AdSense-nya kalau semisal nggak mau kayak aku tapi tetap dicantumin sama Google AdSense yang otomatis itu tadi. Itu juga sangat membantu gitu. Oke, oke. Berarti gitu ya Mbak jawabannya. Oke, next. Next ya. Ke Hmm. ini. Dari Yalvarona Inayah. Bagaimana tantangan dulu sebagai penulis pemula melawan penulis-penulis yang sudah ada
atau berprivilege ketenaran? Gitu, Mbak. Oke, balik lagi sih, harus dibenerin niat awalnya kita nulis itu apa, untuk mencari ketenaran atau apa. Balik lagi kalau aku pribadi, aku awal nulis itu ya karena aku suka cerita orangnya dan suka nulis juga kebetulan alhamdulillahnya. Jadi aku pengen tulisan-tulisan aku ini nggak terbengkalai. Jadi aku arsipin lah di blog pribadiku gitu. Jadi ya gitu, siapa Zalfora mungkin bisa niatnya dibalikin ke nulisnya mau dibawa kemana sih kayak gitu. Kalau misalkan eh, melawan penulis-penulis yang terkenal mah emang udah kalah dari awal aku gitu. Next nih. Oke, siap Mbak. Pertanyaan selanjutnya, bentar Mbak. Yaitu dari ini, Mahardika Justin. Mau tanya dong Kak, menurut Kakak kalau mau nulis di blog, Kakak lebih prefer pakai EYD atau pakai bahasa gaul? Nah, alasannya apa Mbak? Gitu. Nah, sebetulnya aku juga di blogku juga nggak baku-baku banget bahasanya. Tapi meskipun nggak baku, aku mau tetap memperhatikan EYD. Maksudnya tanda-tandanya, terus apa tuh namanya, kapitalnya atau apanya gitu. Pakai kan tetap bisa ya kita tetap pakai bahasa yang persuasif atau kekinian tanpa menghilangkan EYD itu sendiri gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari bentar Mbak. Zara ya? Ya, Yara Putri. Kak, saya mau tanya, pernah nggak sih Kakak ngerasa nggak pede sama blog yang Kakak buat? Terus apa yang Kakak perbuat gitu? Silahkan Mbak. Pernah, ini salah satunya aku nggak pede sih sebenarnya jadi pemateri karena blogku masih jauh banget dari standar kalau menurutku ya. Tapi balik lagi apa ya? Kayak niat awal sih kalau aku sendiri misal emang niatnya udah emang niatnya pengen bagian diri sendiri gitu ya. Alhamdulillahnya sih aku selama ini nggak ngerasa yang gimana-gimana, ngerasa malu atau gimana punya blog gitu. Yang penting isi blogku juga masih bisa aku pertanggungjawabin karena isinya juga nggak aneh-aneh. Jadi ya udah aku nggak pernah ngerasa gimana gimana gitu akan blogku. Oke. Itu ya Mbak jawabannya. Iya. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Aditya Pamungkas. Saya Aditya Jati Pamungkas, izin bertanya. Saya kan baru-baru ini timbul keinginan untuk menulis di blog, tapi saya masih bingung webnya apa, desainnya bagaimana. Lalu saya bingung merangkai kata-kata juga. Tips membuat kata-kata yang membuat interest kepada pembaca gimana ya Mbak? Gitu. Oke, silahkan Mbak. Ya, itu pertama cara ngebuat blog itu banyak banget ya udah di kalau kalian belajar sendiri di Google itu udah banyak banget tutorialnya. Terus soal desainnya juga banyak banget yang gratisan. Kalian tinggal milih gimana sih pengennya, pengen warna apa, pengen letaknya apa, pengen tulisannya fontnya pakai apa. Itu banyak banget di Google tutorialnya. Tinggal kalian cari-cari sendiri aja. Soalnya nggak bakalan muat waktunya kalau dibahas di sini. Terus merangkai kata-kata gimana ya? Nah, kalau itu balik lagi ke skill masing-masing, tapi yang namanya skill kan bisa dilatih ya. Nah, jadi kalian jangan ngerasa bosen buat belajar. Kebetulan aku itu orangnya suka baca. Nah, jadi beberapa kosakata yang bagus atau kalimat yang bagus gitu suka aku tulis, aku cari artinya di KBBI ini kesamaan kata apa sih atau kiasan kata apa sih kayak gitu. Nah, kalau persuasif sendiri
apa ya, eh karena mungkin jadi mahasiswa ekonomi itu harus bisa jualan ya. Jadi salah satu kelebihanku itu mungkin ya. Jadi kayak masarin apa-apa tuh juga kan butuh tulisan. Jadi apa-apa ya udah aku coba lewat tulisan itu, aku ngajak orang-orang buat memperhatikan atau orang-orang untuk beli gitu dengan tulisanku kayak gitu. Jadi latihan nulis itu ya karena tadi istiqomah, harus harus belajar nulis terus, jangan cepat bosennya gitu. Oke, Renggi. oke, next ya Mbak. Yang penting istiqomah latihan nulisnya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Miftahur Rahman. Saya Miftah, izin bertanya, dalam menulis konten blog itu perlu referensi atau tidak? Atau hanya dari pengetahuan pribadi saja? Lalu apa boleh seperti mencari referensi di Google seperti itu, Mbak? Silahkan dijawab, Mbak. Oh, dalam membuat konten ya? Ya. Kalau aku pribadi sih beberapa kali aku baca dari artikel-artikel lain, tapi tentunya nggak boleh jiplak ya. Maksudnya itu kan apa tuh namanya, satu bentuk plagiat plagiarisme. Jadi kita kembangin sama bahasanya kita mungkin misalkan butuh beberapa informasi, kita bisa baca-baca lewat googling gitu. Tapi balik lagi kalau dalam menulis ya kembangin sama idenya kita, sama kemampuannya kita kayak gitu. Tapi boleh kalau nyari referensi. Yang penting jangan dijiplak terlalu sama kan, Mbak? Ya, Oke. iya, betul sekali. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Stephen Wondal. Bagaimana cara supaya blog kita ramai dikunjungi, Mbak? Trafiknya mungkin, Mbak? Bagaimana? Iya. Oke, silahkan, Mbak. Itu aku balik lagi tadi ya. Pertama promosi lewat sosmed kayak gitu. Sama balik lagi konten. Jadi kontennya itu apa? Jadi kalau misalkan pengen trafiknya banyak gitu, semisal pengen ribuan gitu. Aku punya temen yang blognya itu sampai ribuan pembacanya. Dia sampai bisa ngasilin per bulan itu sampai 20 juta, sampai 30 juta. Nah, itu caranya gimana sih? Jadi ternyata blog pribadinya itu kontennya isinya resep-resep makanan. Nah, si resepnya itu ada beberapa kata pengulangan yang itu bisa tembus apa namanya CEO-nya. Jadi dia bisa, semisal kita nyari resep tempe kriuk gitu. Nah, dia bisa muncul di halaman pertama karena ada beberapa triknya kayak gitu. Nah, jadi dia traffic blognya banyak juga, tentunya AdSense-nya juga banyak gitu. Jadi kalau misalkan dari trik aku ya, pertama itu promosi lewat sosial medianya masing-masing, sama kedua kontennya diperbagusin atau benar-benar dibuat semaksimal mungkin gitu. Oke, jadi itu jawabannya ya, Mbak. Jangan lupa dipromosiin di sosial medianya masing-masing, maksudnya pribadi gitu. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya dari Arditya Pamungkas. Ini nanya lagi, untuk menulis blog yang ada gambarnya itu, apakah boleh mengambil dari internet dan bagaimana ketentuannya? Tadi udah ya, Mbak? Iya. Atau mau ditambah? Iya, udah. Udahan? Boleh. Boleh Adit. Boleh siapa? Ardit, asal ya. ada copyright-nya. Ya, asal ada copyright-nya. Oke, dari Vito Dito, pernahkah mengalami masa jenuh ketika menjadi blogger? Jika iya, bagaimana cara mengembalikan rasa semangat kembali? Ini tadi udah ya, Mbak? Iya. Atau? Udah kan yang pertama tadi? Oke, terus yang selanjutnya, Sylvia Anabila, Kak, sebagai penulis lebih baik kita sehari itu sekali nulis langsung banyak atau konsistensi tiap hari nulis satu gitu, Kak?
Gimana nih maksudnya? Kalau menurutku Ya. latihan nulis itu balik lagi kan konsistensi, bukan sebanyak apa sih kita nulis. Kalau misalkan aku baca tulisan artikelku dari yang tahun 2013 sama 2020, aku bandingin mungkin jauh banget karena balik lagi karena konsistensi aku dalam nulis, pemilihan katanya pun aku lebih kaya, lebih diksinya lebih tersusun rapi kayak gitu. Dan jadi aku lebih prefer ke yang setiap hari nulis sih, latihan nulis. Otomatis kalau setiap hari kita nulis, itu kita bakal terbiasa pertama. Kedua, kita bakal ngerasa kalau kita nih masih banyak kurang belajarnya, karena masih banyak kurang tahu kosakata. Jadi kita pasti bakalan gimana sih caranya memperbanyak kosakata, yaitu balik lagi membaca atau membaca lingkungan sekitar atau melihat berita gitu. Jadi nulis itu ya nggak nggak bisa cuma apa ya, cuma nulis banyak langsung bisa gitu ya, enggak. Jadi lebih baik konsistensi sih, belajar terus pasti kita makin banyak ngerasa kurang ilmunya, jadi belajar terus gitu. Oke, jadi konsistensi tiap hari nulis ya Mbak, latihan nulis. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Karma. Dari IP Andarusito, Kak, gimana sih supaya proporsi di dalam tulisan kita bisa bagus pemilihan diksinya? Silahkan Mbak. Iya, balik lagi Tadi. pemilihan diksi itu sama kayak yang tadi ya, apa kayak harus banyak belajar baca sih, belajar nggak cuma baca buku ya, maksudnya baca itu kan arti luasnya banyak, baca lingkungan sekitar kayak gitu. Pasti pemilihan diksinya juga bakalan lebih banyak, lebih bagus susunannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan pribadi aku kayak tadi, kalau misalkan aku baca buku atau nemu kata-kata yang bagus gitu, suka aku tulis, suka aku terapin kalau misalkan aku buat kalimat atau buat tulisan gitu. Jadi otomatis pemilihan diksi yang aku pakai juga lebih banyak, kata-katanya juga lebih kaya kayak gitu. Jadi harus lebih banyak baca gitu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Dari dari Yara Putri. Aku ada Kak, kalau Ya. cuma tulisan gitu, cuma nggak pede aja, padahal aku ada blog dari kelas 10 dan akhirnya aku alihin bikin cerita di Wattpad. Oh, ini tadi respon Mbak. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kak, dari Maria ya Fitri. Kak, mau tanya, kalau untuk pemula sebenarnya wajib nggak ya harus menentukan tema di blog itu atau boleh random tema Satu tulisan? blog gitu. Ya, Oh, tentang blognya mau cerita tentang apa ya. gitu? Kita. Enggak sih sebenarnya. Kayak waktu awal aku punya blog juga isinya random banget, bener-bener kayak yang semisal hari ini aku ceritain keseharianku di asrama, besoknya tiba-tiba aku promosi jualannya temen gitu, bener-bener serandom itu. Yang penting ya tetap aja ngisi terus, tetap nulis terus. Nggak apa-apa, namanya juga pemula kan belajar gitu. Benar, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, atau mau ada yang tanya lagi? Dari Vito Dito, siapakah penulis atau blogger yang menjadi role model kakak dan mengapa alasannya? Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya banyak sih aku yang suka ya. Kalau misalkan blogger itu malah aku nggak punya role model ini loh, blogger. Aku baru baru sadar loh, karena emang sekarang udah kayak yang apa tuh namanya, jarang banget kan blogger yang terkenal apa gitu. Tapi aku lebih suka ke penulis-penulis novel kayak Mas Pututea, kayak Mas Eka Kurniawan, kayak gitu. Aku lebih suka, sampai kebetulan beberapa bulan yang lalu, bulan November apa bulan Desember gitu, aku ikut
salah satu latihan kepenulisan dari Mas Putut Ea di Pekalongan. Itu nginep 3 hari acaranya. Di situ benar-benar digembleng banget sih sama pelatihan penulisan, dari caranya nulis artikel yang baik, nulis novel, sampai bahkan kita langsung praktek langsung sama Mas Putut Ea-nya gitu. Oke Mbak, jadi ikut kelas kepenulisan. Boleh nyambung nggak Mbak untuk ikut kelasnya itu bayar atau gratis gitu Mbak? Nah, kemarin itu kebetulan yang ngelaksanain Mojok. Pada tahu kan ya mojok.com. Nah, itu namanya kemah kepenulisan. Jadi kita yang nginep di tenda-tenda gitu. Daerahnya di daerah Linggo Asri, jadi hutan pinus gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah, lupa sih aku bayarnya berapa ya, 250. Tapi kita nginep 3 hari di situ, benar-benar itu full sama Mas Putut Ea, sama Mas Fawas, beberapa direkturnya si mojok.com juga ikut di situ. Oke, asik ya Mbak. Asik banget. Oke, langsung ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Yara Putri bertanya lagi nih, Kak, boleh tanya gimana reaksi dari orang tua kakak setelah tahu kakak jadi blogger, gitu Mbak? Oke. Sebetulnya malah keluarga deketku juga nggak tahu sih kalau aku suka jadi suka nulis di blog gitu. Mereka taunya ya aku kerjanya di web yang tadi aku ceritain di girlisme.com sama milenialis. Baru mereka sadarnya pas ditanyain kok bisa ketemu sama bosku itu di Girlisme. Terus aku ceritalah kalau misalnya aku juga udah sering loh nulis di blog gitu. Mereka baru paham dan selama ini dukung-dukung aja sih gitu. Oke, next, Gi. Ya Mbak, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Adik Pamungkas lagi. Ya. Ya. Kalau buat blog tentang tutorial tentang pengoperasian aplikasi di HP atau komputer, kira-kira bakal laku atau tidak ya Mbak? Terima kasih. Silahkan Mbak. Iya, kalau menurut pribadi aku sih masih laku ya. Karena semisal ada apa-apa, ada trouble alat elektronik kita gitu, pasti kita carinya kan langsung googling ya. Jadi emang yang laku itu pasti ada kayak cara keluar dari permasalahan apa gitu, itu pasti bakal diminatin. Semisal kayak resep, terus gimana caranya men-screenshot di HP apa gitu, pasti bakalan masih banyak yang googling. Jadi hal-hal sepele yang sebenarnya menurut kita kan nggak banget ya di googling, tapi siapa tahu aja masih banyak yang baca kan, jadi coba-coba aja gitu. Oke, jadi tutorial itu masih banyak yang baca ya Mbak, masih banyak searching. Oke, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Anis Nurul dari 2013 menulis mulai berpenghasilan. Oh, dari 2013 itu menulis tuh berpenghasilan dari tahun berapa gitu Mbak? Silahkan, Dari Mbak. tahun yang mulai aku ini ya ngambil project gitu ya. Iya. Itu aku dari awal, dari maba sih, berarti dari tahun 2016 kalau nggak salah. Itu tapi dari SMA itu aku ngambil projectnya ya promosiin bareng-bareng temen, tapi ya bayarnya sewajarnya aja, kayak cuma dikasih jajan atau apa gitu. Tapi mulai awal kuliah jadi kayak udah aku seriusin, jadi kayak udah ada kayak tadi kayak daftar MOU-an gitu, aku butuhnya berapa kalau misalkan tulisan doang segini, kalau misalkan foto video segini kayak gitu. Jadi baru aku seriusin pas awal kuliah. Oke Mbak, seperti itu jawabannya. Lalu, gini Mbak, boleh nggak sih Mbak kasih tahu ke kita MOU-nya seperti apa biar jadi gambaran? Boleh nggak Mbak? MOU, aduh, di ini nggak ada di ini sih. Ada.
Oh ya udah, oke. Iya, Oke, dan langsung itu sebenarnya terserah kalian aja. Semisal apa? Kalau emang kalian cuma pengennya nulis aja, ya kalian berapa gitu. Dan lagi itu juga dihubungin sama jumlah banyaknya pembaca kalian. Kalau Hmm, semisal emang udah nyampe ribuan, pasti kalian juga kan pede kan kalau masang harga gitu. Jadi balik lagi tergantung blognya kalian juga. oke oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hmm. Tri Yuniati lagi. Kak, kalau jadi blogger itu lebih susah atau enggak Kak dibanding jadi YouTuber? Seperti itu. Eh, Oke, aku nggak bisa bandingin, soalnya aku juga nggak ngelaksanain di dua hal itu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka nulis dan di balik layar gitu. Jadi mungkin aku lebih suka jadi blogger. Dan kalau lebih susah aku juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya lebih suka, aku lebih suka jadi blogger gitu. Jadi tiap orang beda-beda ya Mbak. Ada yang Hmm. suka jadi jadi YouTuber atau jadi Nah ya. blogger gitu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Triyuniati lagi. Kak, kalau mau buat konten tentang edukasi gitu, semisal tentang Hmm. mata pelajaran tertentu gitu, nah kira-kira gimana ya Kak? Soalnya kebanyakan orang udah males kalau yang berbau edukasi gitu Mbak. Hmm. Silahkan Mbak. Nah, itu balik lagi kayak yang tadi ya, kayak yang tutorial kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan edukasi itu daripada ngebosenin, kita lebih baik kayak buat soal terus jawabannya, pembahasannya itu bakal lebih banyak dicari sama orang-orang, sama anak-anak zaman sekarang. Soalnya lebih pasti kan mereka lebih pengennya lebih yang singkat, lebih yang cari jawaban apa-apa segalanya di googling. Jadi ya udah lebih baik kayak gitu sih, isinya tutorial, isinya kayak menyelesaikan masalah-masalah daripada kalian nulis panjang lebar pembahasannya, mendingan lebih baik kayak problem solving gitu, soal pembahasan kayak gitu. Itu lebih pasti bakal lebih banyak yang baca. Iya, oke. Itu jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Yara Putri lagi. Kak, pernah Hmm. kepikiran nggak sih berhenti buat nulis atau ngeblog itu? Silahkan, Mbak. eh enggak berhenti sih, tapi aku galau. Soalnya waktu zaman kapan ya? Zaman 2015-an itu masa-masa ini apa boomingnya Tumblr. Nah, di situ aku galau tuh. Aku udah punya web pribadi, tapi teman-temanku pakai Tumblr. Oh, aku pengen ikutan gitu. Padahal posisinya itu medianya kurang lebih sama kayak blog kan. Terus akhirnya aku kayak memantapkan diri gitu, ah nggak apa-apa deh. Yang penting aku udah mulai dari blog. Yang penting juga niatnya sama, tetap nge-share tulisan, tetap nge-share manfaat. Jadi ya udah, baik medianya beda, yang penting kan nilainya sama gitu. Iya, oke. Kalau Tumblr gitu bisa dimonetize nggak sih, Mbak? Kayak blog mungkin? Mm-mm. Kalau itu kayaknya kurang tahu sih aku, tapi kayaknya nggak ada ya AdSense. Tapi kebanyakan teman-temanku itu ngambil project gitu sama kayak aku, dan itu di Tumblr. Oke, gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari dari ini Septria Indah Cahyani, bagaimana agar blog kita muncul di halaman pencarian utama SEO ya Mbak? Hmm. Mungkin Kayak bisa tadi aku itu ya, kayak ya temenku itu. Nah ya itu tuh sebenarnya itu ada ininya sih, ada beberapa kiat rahasianya gitu. Salah satunya kayak pemakaian berulang kata yang sama. Contoh cara mengaktifkan nomor yang hangus gitu. Nah, itu eh, pertama, semisal kita harus menghubungi call center, bla bla bla. Kedua, kita harus punya layanan kedengeran ya nih. Kedua, kita harus ngehubungin sama kalimat pertama, dan itu pokoknya
harus berulang katanya. Gitu. Tapi syarat yang lainnya yang lebih spesifik sih aku belum tahu ya, karena pasti itu juga pakai buzzer yang lain hal. Tapi kalau misalkan mau rahasia yang kita bisa akomodir, yaitu pemilihan diksinya harus ada beberapa diksi yang sama gitu di artikelnya gitu. Oke, jadi itu tips SEO ya Mbak, agar blog bisa muncul di paling atas kalau misalnya lagi searching. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Mbak, dari Sylvia Nabila. Kak, pernah kepikiran buat bikin novel nggak? Kan kakak suka nulis dan cerita nih. Silahkan Mbak. Mbak Nadifa. Mana tuh nggak tahu. Mungkin eh ke depannya kayak ngumpulin postingan-postingan di blog aku gitu ya. Ya doain aja semoga terlaksana secepatnya. Oke, siap-siap. Langsung ke pertanyaan selanjutnya juga Mbak. Ini nih dari Bella Permatasari. Kak, kok aku sering membaca beda blog namun isinya sama ya Kak. Terus itu gimana? Jadi kayak blognya banyak tapi isinya sama gitu loh Mbak. Blognya banyak, Aku sering membaca. beda blog orang gitu ya. Iya, tapi isinya sama. Itu gimana? Itu gimana? Ya mungkin itu kayak dia kayak langsung nge-copy paste kontennya gitu nggak sih? Mungkin niatnya pengen copywriting, pengen tapi dia nggak ngembangin lagi tulisannya, jadinya kontennya malah jadi sama gitu. Nah, sama balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kebanyakan orang-orang itu pengennya bisnisnya aja, pengennya dapat uangnya aja, nggak mau nulisnya. Jadi mungkin itu ya salah satu orangnya ya, salah satu contoh orangnya. Ya Mbak. Oke. Langsung Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu dari Aditya Pamungkas. Kak, kalau menulis blog, lalu dalam tulisan kita itu terdapat link, misalkan video orang lain, itu apakah boleh? Balik lagi kayak yang tadi, kalau tadi foto ini video ya, nggak apa-apa asalkan ada copyright-nya gitu. Jadi apa-apa kalau misal punya orang, kalau bisa di copyrightin ya Mbak, biar aman. Lalu yang selanjutnya dari Miftahur Rahman lagi, bisa beri satu motivasi dari kakak buat kita yang baru ingin membuat blog Kak, supaya lebih semangat untuk merealisasikan keinginan tersebut. Terima kasih. Apa ya, aku nggak pinter ngasih motivasi, tapi balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan kalian emang serius pengen nyoba blog, pertama balik lagi niatnya pengen apa. Kalau pengen ketenaran, pengen ngalahin penulis yang udah terkenal, kayaknya emang susah banget. Tapi kalau misalkan emang niatnya pengen sharing ilmu, pengen dapat teman baru, pengalaman baru, aku jamin sih dimanapun itu asal niatnya baik, insya Allah dapat value-nya juga buat kita. Jadi nggak cuma sekedar dapat uang atau apa gitu, insya Allah dapat buat kitanya juga gitu. Oke, itu ya jawabannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Brilian Petna. Kak mau tanya, kira-kira kalau desain di blog berpengaruh banget nggak sama jumlah viewers gitu Mbak, desain blog? Nggak banget tapi berpengaruh kali ya. Soalnya misalkan nih, bayangin aja kalau blogku rame banget template-nya, kayak ada klip-klipnya, biasanya kan kayak gitu ya, ada suara burungnya atau di mouse kliknya nih ada icon apa gitu. Tentunya kan pembaca juga jadi nggak nyaman ya. Jadi usahain dalam kita milih template itu yang benar-benar buat orang nyaman baca.
Jadilah kita si penulis ini memposisikan diri gimana sih kalau kita masuk ke blog kita, nyaman nggak sih dibacanya, menarik nggak sih blog ini kayak gitu. Jadi eh, pengaruh nggak pengaruh sih kalau template itu. Oke Mbak, kalau desain blog sendiri Mbak Nadifa pernah nggak ambil desain blog yang premium gitu Mbak? Maksudnya bukan Enggak, yang gratisan. aku gratisan mulu. Oke oke Mbak. Lalu yang Gitu. pertanyaan selanjutnya dari Triyuniati lagi, Kak, cara agar terus kreatif Oke, nulis blog itu gimana ya? Cara agar bisa dapat ide gitu. Silahkan Mbak. dapat ide. Lagi dan lagi sering ngebaca buku, ngebaca lingkungan sekitar, ngebaca apa sih yang lagi happening di anak-anak sekarang. Apalagi kita anak muda pasti kan tahu ya, kita sukanya apa gitu. Sukanya misalkan Korea atau sekarang lagi happening banget kan drama Korea. Ya udah coba aja kita buat artikel gitu, 4 drama Korea yang lagi happening di tahun 2020 kayak gitu. Atau 4 kegiatan yang bisa kita isi di rumah aja apa gitu. Pokoknya yang relate sama kehidupan kita. Gitu. Pasti itu banyak banget dibaca sama orang itu. Iya, kayaknya remaja sekarang tuh suka yang rekomendasi rekomendasi gitu nggak sih Mbak? Kayak rekomendasi Mm-mm. Korea drama atau rekomendasi Nah, iya. kafe di Jogja gitu. Oke. Tapi Mbak ada referensi kayak dari Medium gitu nggak Mbak? Medium atau dari Quora? Kalau nulis, Biasanya aku lebih ini sih, lebih suka bacain karena ini ya, apa tuh namanya? Lebih suka bacain medium pribadinya milik orang siapa gitu yang kata-katanya bagus. Kalau misalkan masalah konten, aku lebih suka baca berita atau karena mungkin lebih lebih ini ya, lebih langsung ke relate sama kehidupan gitu kalau berita. Jadi itu aku biasanya nyari referensinya, nyari berita gitu yang lagi happening sekarang apa. oke oke Mbak. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari hmm, dari Vika. Kak, kalau nulis di Hmm. blog sekali ngepost ada ideal seberapa panjang buat setiap postingannya atau enggak ya Kak? Terima kasih. Hmm. Nah, Gitu. itu tergantung tergantung kitanya dan tergantung semisal kita dapat project gitu ya. Itu pasti dia kayak punya ketentuannya. Semisal artikelnya harus panjang 500 sampai 800 kata atau harus ada dibuat listicle. Listicle itu kayak yang tadi aku euforia itu kayak 4 khasiat dibalik kesegarannya euforia kayak gitu. Nah, itu kan dibuat listicle. Jadi aku tinggal nulis subbabnya ada 4 khasiatnya apa aja kayak gitu. Jadi tergantung permintaan sih. Kalau kalau buat konten pribadi aku sih aku nggak pernah minimalin harus berapa ratus kata gitu. Jadi balik lagi ke yang minta. Oke, oke Mbak. Itu jawabannya buat Mbak Vika. Lalu kayaknya ada pertanyaan lagi nih Mbak. Hmm. Dari Retno. Kak, ada rekomendasi web untuk nyari template yang bagus dan menarik? Kayak desain itu Mbak, mungkin di Etsy atau di mana gitu. Jujur ya, aku tuh paling paling nggak bakat nyari yang lucu-lucu gitu loh. Aku malah biasanya tapi orang ini template blogku ini nggak pernah berubah dari tahun 2015. Jadi aku cuma ngerubah tuh 2 kali dari awal, terus 2015 aku akhirnya bosen, akhirnya aku ganti dan itu pun gratisan. Aku hasil googling sembarangan gitu. Jadi kayaknya masih aku nggak belum bisa jawab sih nih rekomendasi web buat nyari template. Mungkin Anggi bisa jawab nggak Anggi? Kalau kalau aku pribadi sih kemarin walaupun aku bukan blogger ya, tapi aku sempat baca di salah satu blog kalau misal apa nih tema-tema blog itu bisa beli di Etsy. Nah, harganya pun kalau paling murah tuh $3 sampai $5 gitu sih Mbak. Itu tuh Emang yang desainnya bersih tuh loh Mbak, yang putih
kayak Iya. blognya siapa? Nada Puspita. Indah Nada Nah, Puspita itu. ya? Nah, mungkin bisa dicek kayak gitu sih. Itu harganya 5 dolaran. Tapi ada kayak kesulitan tuh loh Mbak buat beli. Soalnya harus pakai PayPal gitu kan. Nah, Sedangkan iya. itu sih Mbak. Nah, terkadang emang jadi pilihan milih gratis tuh karena kesulitan itu ya. Mau yang Iya, bagus kita punya modal tapi sulit juga bayarnya, males juga dan iya. banyak tuh loh persyaratannya gitu bla blanya. Mungkin itu yang bisa aku tambahin Mbak. Oke, makasih Anggi. Oke, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ya, siap. Eh, oh, udah habis nih Mbak. Oh, Ini udah nih. udah ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung kita masih ada 10 menitan nih. Ditunggu pertanyaannya. Hmm, Cukup banyak juga ya yang ikut. iya. Ini kebanyakan dari FL ya. Kalau kemarin lihat di form sih Mbak, setengah-setengah. Ada yang dari UN, Nah, 50% dari UNY, 50% dari luar. Seperti itu Mbak. Keren sih. Ternyata banyak yang minat untuk nulis. iya banyak ya. Ini kalian nyoba dong buat blog. Ntar kalau eh ini kan lagi di rumah aja nih, pasti banyak Iya. waktu senggang. Jadi kalau misalkan kalian udah punya blog gitu, ntar ditekin ke Instagramku, coba ntar aku bantu promosi. Nah, itu dari mana Diva udah ngasih promosi nih. Ini udah nggak ada yang nanya lagi nih. Asik ya Mbak. Ternyata nulis Iya itu sih ya. ternyata nulis tuh banyak hidden gifts-nya. Maksudnya Iya. kan orang-orang tahu itu nyari duit jadi YouTuber gitu. Hmm. Oke Mbak, ini ada Ya yang nanya. sekarang lagi. Oke, apa nih? Ini ada yang tanya IG-nya Mbak Nadifa nih. Oke, IG-nya aku ketikin ya. Ya, siap Mbak. Yang muncul belum? Hadiah untuk yang pertama nanya. Oh, ini ada tanya lagi Mbak. Hmm. Dari Aditya, Kak, kalau membuat blog lalu dapat uang dari AdSense, misal Hmm. mana tadi? Apakah kita harus mempunyai ATM? Iya, jika tidak Nah, bagaimana ya? Nah, kita Mbak. nah biasanya itu apa tuh namanya? Ada batas minimalnya. Semisal aku kalau di punyaku itu minimalnya itu 1.500.000 Hmm, AdSense-nya baru bisa diambil. Nah, karena aku makainya cuma AdSense otomatis kan, yang itu juga penghasilannya juga nggak nyampe segituan. Jadi nggak pernah aku ambil karena batas minimalnya ya 1.500.000 itu tadi. Tapi oh, gitu. kalau sepengetahuanku nih itu bisa diambil di ATM karena dia langsung masuk gitu ke tabungan. Ntar dihubungin langsung gitu sama Google AdSense-nya. Oke, berarti ATM biasa ya Mbak? Enggak, maksudnya Hmm, harus harus punya PayPal gitu enggak sih? Enggak kan Mbak? tergantung tergantung juga sih sama iklan yang kalian pakai. Gitu. Oke, oke. Langsung dari Andika, Kak, hadiah untuk yang pertama nanya siapa? Saya yang pertama. Oke, iya nanti ada hadiahnya langsung dihubungi langsung ya. Terus dari ada lagi nih Mbak, dari Anis Nurul. Walaupun hanya Ya. nulis aja tanpa project, apakah tetap bisa dapat penghasilan Mbak? Mungkin ikut lomba ya Mbak? Apa gimana Mbak? Hmm. Kalau tadi iseng-iseng ikut lomba juga ternyata dapat keuntungannya, dapat free room gitu kan. Tapi kalau misalkan emang lagi bosen nulis aja, eh, enggak sih, kan soalnya aku juga nggak pakai AdSense kan. Tapi balik lagi, kalau keuntungan itu kan nggak cuma bentuknya materi ya, bisa aja kayak tadi karena aku rajin nulis,
ternyata pembacaku salah satu direktur ini PT Alfabet yang dia diriin web. Jadi di situ aku dapat job dari situ. Jadi percaya aja kalau rezeki mah nggak kemana. Iya, yang penting tetap nulis aja, nanti ada juga yang ngelirik ya Mbak. Dan nanti ditawarin kerja atau malah di endorse. Oke, Nah ya. langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kalau udah lulus kuliah, mau jadi ekonom atau tetap blogger nih Mbak? Atau jadi copywriter nih? Silahkan Mbak. Waduh. Ini pertanyaannya gimana gitu ya? Nggak tahu sih, aku niatnya habis lulus kuliah pengen ngabdi dulu jadi guru, biar maksudnya ilmu selama 4 tahun ini nggak sia-sia banget gitu. Pengen ngerasain jadi guru di pelosok-pelosok, insya Allah kalau kesampaian ya, atau dimanapun lah, yang penting ngerasain ngajar dulu, baru kedepannya nggak tahu jadi apa. Yang penting pengen nyoba jadi pendidik dulu, guru ekonomi. Tapi kan kalau blogger itu kan juga bisa dilaksanain kapan aja dan apapun profesi kita kan. Jadi kalau misalkan dua-duanya berjalan, ya kenapa enggak gitu. Oke, sip, mantap Mbak. Ya ini ada semoga tercapai cita-citanya Mbak. Amin. Amin. Doain aku cepet lulus ya guys. Mungkin udah sih Mbak, udah nggak ada yang nanya nih. Ini juga udah jam 15.27. Oh iya, udah selesai ya? Ya, udah 3 menit lagi nih. Ya udah, ada statement closing nggak Mbak? Closing statement nih buat teman-teman. Waduh, kebalik gitu ya, Ben. Udah sih, kalau menurut aku apapun itu bidangnya, apapun itu medianya, kalau emang niatnya baik dan dibuat sepenuh hati, pasti bakalan kerasa nyampe pembacanya, nyampe konsumennya gitu. Jadi apapun kalian jadinya nanti, apapun kalian sukain, ya udah tekunin aja gitu. Siapa tahu dari situlah rezeki kalian tuh dibukakan. Ya. Amin. Oke, itu closing statement dari Mbak Nadifa ya. Mungkin ini udah di penghujung acara ya, tinggal 3 menit lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nadifa udah Ya, ngisi sama-sama. di sharing bareng volume pertama ini Mbak. Sangat insightful sekali ilmunya. Semoga teman-teman bisa langsung praktekin ilmunya. Jadi nggak cuma didengar aja, tapi dipraktekin gitu kan. Terus juga terima kasih untuk teman-teman juga yang udah join di sharing bareng ini. Sama juga nanti akan dibagikan form evaluasi ya teman-teman untuk mengambil e-sertifikat seperti itu. Dan jangan lupa nanti yang 3 penanya tercepat tadi akan mendapatkan hadiah gitu sih Mbak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak foto dulu. Oh iya, foto, lupa. Jadi kita foto dulu ya teman-teman. Mungkin bisa di-on-kan kameranya teman-teman. Nanti ada yang moto nih. Ini ya, ada Tia yang moto. Silahkan teman-teman untuk di-on-kan kameranya. Siap belum nih? Bentar ya. Ayo di-onin biar say hi sama Mbak Nadifa. Yeay, ayo. Yeay, banyak banget ternyata ya. Demi konten. Bentar. Udah siap semuanya? Aku hitungin ya. 3, 2, 1. Oke, udah nih. Udah kan Tia? Coba di chat. Iya. Udah. Yang mana nih Tia? Yang moto. Udah nih. Udah. Maaf ya teman-teman. Udah di foto nih.
Terima kasih teman-teman udah join di sharing bareng ini. Oke, itu aja dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.